Suami yang kasar atau abusive rasanya sudah biasa kita dengar. Tapi bagaimana kalau istri yang abusive seperti pada kasus Catherine Knight? Catherine Mary Knight terlahir dari keluarga broken home pada tanggal 24 Oktober 1955 di Australia. Ibu dan ayahnya merupakan pasangan selingkuh yang diusir dari kota mereka setelah perselingkuhan mereka diketahui oleh publik. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai 4 orang anak. 2 diantaranya adalah sepasang anak perempuan kembar yang salah satunya merupakan Catherine. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan abusive terhadap ibunya. Ayahnya kerap kali ibunya hingga bisa sampai 10 kali dalam sehari. Hal itu membuat ibunya sangat membenci hubungan seksual mereka. Dan ibunya tidak segan menceritakan tiap detil dari hubungan suami istri mereka terhadap anak-anaknya. Bahkan, Catherine yang masih remaja pernah mengeluh pada ibunya kalau salah seorang kekasihnya menginginkan untuk berhubungan dengannya, padahal dia tidak mau. Bukannya melindungi putrinya, ibunya malah berkata pada Catherine untuk pasrah dan terima saja walaupun tidak suka. Karena itu merupakan tugasnya wanita, seperti yang selama ini ibunya terima dari ayahnya. Di usia 15 tahun, Catherine yang belum bisa baca tulis keluar dari sekolah dan memilih untuk bekerja. Dia kemudian bekerja di tempat pemotongan hewan dan segera mendapat promosi sebagai tukang jagal, hingga mendapatkan 1 set pisau daging yang sangat dia sayang. Bahkan, Catherine meletakkan 1 set pisau daging itu di dekat tempat tidurnya, agar mudah dijangkau ketika dia membutuhkannya. Di tempat kerjanya, Catherine jatuh cinta pada seorang pria bernama David Kellett. Sayangnya, David adalah seorang pemabuk berat seperti ayahnya. Tiap kali David terlibat perkelahian, Catherine akan maju untuk melindunginya. Perangai yang kasar membuat Catherine terkenal di lingkungannya sebagai orang yang akan main fisik jika diusik. Mereka menikah pada tahun 1974 setelah Catherine yang memintanya. Di hari pernikahannya, ibu Catherine berkata pada David kalau dia harus berhati-hati terhadap Catherine. Sebab ibunya yakin kalau putrinya tidak akan segan untuk membunuh David jika David berani macam-macam. Peringatan ibu mertuanya langsung terbukti di malam pernikahan mereka. David yang tertidur karena kelelahan setelah 3 kali melakukan hubungan suami istri, langsung dicekik oleh Catherine yang marah karena merasa masih kurang puas. Pernikahan yang mereka jalani merupakan pernikahan yang abusive. Pernah 1 kali Catherine yang sedang hamil tua anak pertama mereka mengamuk dan membakar semua pakaian serta sepatu David. Karena David pulang terlambat setelah mengikuti pertandingan melempar anak panah hingga ke final. Lalu setelahnya, Catherine memukul belakang kepala David menggunakan teflon. David yang takut segera melarikan diri sebelum akhirnya jatuh pingsan di rumah tetangganya karena tengkoraknya retak. Ketika polisi akan menahan Catherine, dia berubah menjadi wanita lemah lembut yang berhasil meyakinkan David untuk mencabut tuntutannya. Di bulan Mei 1976, beberapa saat setelah Catherine melahirkan anak perempuan mereka yang diberi nama Melissa, David yang sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Catherine, memilih untuk pergi meninggalkan Catherine dan tinggal bersama dengan wanita lain di kota sebelah. 1 hari setelah David pergi, Catherine terlihat membawa putri mereka di dalam sebuah stroller dan mendorongnya dengan sangat kasar. Hingga akhirnya Catherine dimasukkan ke rumah sakit St. Elmo dan didiagnosa menderita depresi pasca melahirkan. Dia dirawat di sana selama beberapa minggu sebelum akhirnya diizinkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Catherine malah membawa Melissa yang ketika itu baru berusia 2 bulan dan menaruhnya di tengah perlintasan kereta api lalu pergi meninggalkannya. Catherine rupanya membuat kegaduhan di kota dengan mencuri sebuah kapak dan mengancam akan menghabisi beberapa warga. Seorang warga yang kebetulan melihat si bayi Melissa di tengah perlintasan kereta segera menyelamatkannya beberapa menit sebelum kereta api melintasi rel itu. Catherine pun kembali masuk ke rumah sakit St. Elmo untuk menjalani perawatan. Tapi anehnya, dia mampu untuk bersikap normal dan berhasil keluar dari rumah sakit keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Catherine kembali berulah dengan wajah seorang wanita dan memaksanya untuk mengantarkan dirinya ke Queensland demi mencari suaminya. Wanita itu berhasil melarikan diri dan melapor pada polisi. Ketika polisi tiba di lokasi, didapati kalau Catherine sedang menyandera seorang anak lelaki menggunakan pisau. Catherine pun berhasil ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa.
Kepada polisi, Catherine mengatakan kalau dirinya berniat untuk membunuh seorang mekanik di bengkel yang telah memperbaiki mobil David, sehingga David dapat pergi meninggalkannya. Dia juga mengatakan kalau ingin membunuh David dan ibu mertuanya karena telah meninggalkannya. David yang mengetahui hal itu dari polisi, memilih untuk meninggalkan selingkuhannya dan kembali pada Catherine untuk memberikan dukungan mental. Sekitar 1 bulan kemudian, di bulan Agustus 1976, Catherine keluar dari rumah sakit jiwa di bawah perawatan David dan ibu mertuanya. Mereka pun pindah ke kota Ipswich, di mana Catherine melahirkan putri kedua mereka pada tahun 1980. Lalu pada tahun 1984, Catherine pergi meninggalkan David dengan membawa serta kedua putrinya. Dia tinggal di kota Muswell Brook dan bekerja di rumah pemotongan hewan. 2 tahun kemudian, Catherine bertemu dengan seorang pekerja tambang bernama David Saunders. Hubungan mereka tentu saja diisi dengan tindakan abusif dari Catherine. Mereka kerap kali putus sambung dengan Saunders yang kedapatan berselingkuh akibat tidak tahan dengan perlakuan Catherine. Hingga suatu hari, Catherine mengikat leher seekor anak anjing peliharaan mereka di hadapan Saunders, sebagai peringatan kalau hal itu akan menimpa dirinya jika dia berani berselingkuh sekali lagi. Lalu setelahnya, Catherine memukul kepala Saunders menggunakan teflon sampai pingsan. Di bulan Juni 1988, Catherine melahirkan putri ketiganya yang diberi nama Sarah. Sekali waktu, terjadi pertengkaran hebat di antara mereka, yang menyebabkan Catherine memukul wajah Saunders menggunakan setrika, lalu memukul perutnya menggunakan gunting. Saunders sempat pergi dari rumah, tapi ketika dia kembali, didapati kalau semua pakaiannya sudah digunting-gunting oleh Catherine. Saunders memilih untuk pergi bersembunyi selama beberapa bulan, hingga Catherine tidak dapat menemukan keberadaannya. Ketika Saunders kembali pulang untuk menemui putrinya, Catherine rupanya telah melapor pada polisi kalau dia merasa terancam dengan keberadaan Saunders, sehingga polisi sudah menerbitkan perintah jaga jarak terhadap Saunders, yang menyebabkan Saunders harus pergi dari kehidupan Catherine dan putrinya. Di tahun 1991, Catherine menjalin hubungan dengan mantan rekan kerjanya di rumah pemotongan hewan. Ia pun hamil anak keempatnya yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Eric. Tapi hubungan mereka tidak bertahan lama, sebab pada saat itu Catherine berselingkuh dengan seorang pria yang telah menikah dan memiliki 3 anak. Pria itu bernama John Price. Mereka tinggal bersama di tahun 1995. Dengan kedua anak John yang ikut tinggal bersama mereka, sedangkan putri bungsunya ikut bersama dengan mantan istrinya. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja, walaupun Catherine tetap pada perangainya yang kasar terhadap pasangannya. Hingga pada tahun 1998, mereka bertengkar akibat John yang menolak untuk menikahi Catherine. Catherine yang kesal sengaja merekam barang-barang curian yang John ambil dari tempat kerjanya, lalu mengirimkan rekaman itu pada bosnya. Alhasil, John dipecat dari pekerjaannya yang sudah 17 tahun menghidupinya. Di hari yang sama, John mengusir Catherine keluar dari rumahnya. Seharusnya itu menjadi akhir dari hubungan mereka. Tapi sayangnya beberapa bulan kemudian, John meminta Catherine untuk kembali padanya. Hubungan mereka yang diwarnai tindak kekerasan dari Catherine membuat teman-teman John sudah angkat tangan untuk memperingatinya. Hingga puncaknya di bulan Februari tahun 2000 ketika John ditusuk di dadanya oleh Catherine. Merasa sudah cukup, John memutuskan untuk benar-benar berpisah. Pada tanggal 28 Februari, John bahkan mengajukan permintaan jaga jarak atas Catherine untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Seperti sudah memiliki firasat buruk, pada sore itu John memberitahu rekan kerjanya untuk segera mengecek dirinya jika dia tiba-tiba tidak datang bekerja, sebab kemungkinan besar dia telah di tangan Catherine. Rekan kerjanya sempat memintanya untuk tidak pulang ke rumah demi menghindari Catherine. Tapi John berkata kalau itu hanya akan membahayakan anak-anaknya. Pada malam itu ketika John pulang ke rumah, didapati kalau anak-anaknya telah dikirim oleh Catherine untuk menginap di rumah teman mereka. John kemudian memilih untuk berkumpul dan mengobrol bersama dengan para tetangganya hingga larut malam. Dia baru pulang ke rumah untuk tidur sekitar jam 11 malam. Pada malam itu, Catherine membangunkannya untuk melakukan hubungan. Setelah itu, John memutuskan untuk kembali tidur tanpa menaruh curiga. Keesokan paginya, tetangganya merasa janggal karena mendapati kalau mobil John masih terparkir di depan rumahnya, tidak seperti biasanya. Lalu rekan kerjanya segera menyadari kalau John tidak datang bekerja.
Mereka segera mengirim seseorang untuk mengecek keberadaan John di rumahnya. Sesampainya di rumah John, rekan kerjanya dan tetangganya mendapati bercak darah di depan pintu rumahnya. Mereka segera menghubungi polisi dan berhasil masuk ke rumah John. Kecurigaan mereka terbukti ketika mereka menemukan kepala John di dalam sebuah panci yang masih hangat, bersama dengan potongan sayuran. Rupanya pada malam itu, John dihabisi dengan menggunakan pisau daging sebanyak 37 kali di depan dan belakang tubuhnya ketika dia sedang tidur. John berhasil bangun dan berusaha untuk berlari keluar rumah, sebelum akhirnya Catherine berhasil menangkapnya dan menariknya masuk kembali ke dalam rumah. Akibatnya, John tewas karena kehabisan darah. Dia kemudian dikuliti dan kulitnya digantung di sebuah gantungan daging yang sudah dipasang oleh Catherine. Selanjutnya, Catherine memasak beberapa bagian tubuhnya, termasuk kepalanya. Gilanya, Catherine bahkan telah menyiapkan 2 piring makan yang berisikan olahan daging John untuk kedua anaknya. Catherine ditemukan tidak sadarkan diri setelah menelan banyak pil dalam upaya bunuh. Sayangnya, dia berhasil diselamatkan. Di persidangan, Catherine menyangkal semua perbuatannya dan beralasan kalau dia tidak mengingat semua tindakan sadisnya terhadap John. Catherine bahkan berteriak histeris ketika jaksa menjabarkan apa yang dia lakukan terhadap tubuh John pada malam itu. Tapi, juri dan hakim tidak termakan oleh sandiwaranya, sehingga Catherine menjadi wanita pertama di Australia yang divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.